Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri Hermanlux. Dengan nomor NIM 1800300769. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai input data pegawai. Pertama, saya akan menambahkan data pegawai dengan menekan tombol tambah data. Di sini saya akan memasukkan ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan memilih ID departemen pegawai tersebut. Dan di sini saya memilih ID departemen keuangan. Jika adanya kesalahan, saya akan memilih opsi edit. Di sini saya akan memilih ID departemen HRD. Dan jika data pegawai tersebut salah, kita dapat memilih opsi hapus dengan menekan tombol hapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode yang saya gunakan untuk membuat website saya. Selanjutnya, saya akan menekan Connect PHP. Saya membuat variabel con yang akan mengeksekusi perintah untuk menghubungkan ke database yang saya buat, yaitu database latihan kedua. Selanjutnya, saya akan membuka indeks PHP. Saya menggunakan Bootstrap 4 sebagai styling dari website yang saya buat. Pertama, menghubungkan terlebih dahulu Connect PHP dengan mengambil data, dengan menjalankan perintah query dengan variabel tampil, yaitu mengambil data dari tabel pegawai. Di sini, saya menggunakan styling tabel dari Bootstrap untuk membuat kerangka dari tabel. Selanjutnya, untuk konten yang akan mengisi tabel, saya membuat variabel baru, yaitu R, dengan fungsi MySQL Fetch Array untuk mengambil data dari tampil. Kemudian saya memanggil isi dari tabel pegawai yang ada di database dengan variabel R, ID PEG, untuk menampilkan ID pegawai, R, nama pegawai, untuk menampilkan nama pegawai. Selanjutnya, saya membuat variabel kategori untuk mengeksekusi perintah SQL untuk menampilkan data dari tabel departemen yang mempunyai ID DEP atau ID departemen sama dengan ID DEP yang ada di tabel pegawai dan membuat variabel R2 untuk mengambil data tersebut. Di sini saya akan menampilkan alamat data. Di sini saya akan menampilkan alamat dengan R alamat, menampilkan ID departemen dengan RID departemen, dan R2 nama departemen untuk menampilkan nama departemen. Di sini, saya akan menampilkan Di sini, saya akan menambahkan 3 buah tombol.
Di sini, saya akan menambahkan 3 buah tombol untuk edit dan hapus yang telah terreferensi dengan ID pegawai. Edit dan hapus. Dan yang terakhir, saya menambahkan bottom untuk menambahkan data pegawai. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang bottom tambah data yang saya buat. Selanjutnya, saya akan menekan Add PHP. Di sini, pada Add PHP, kali ini menggunakan CSS yang sama dengan indeks PHP. Saya menggunakan form aktif Save PHP untuk menyimpan data yang telah ditulis. Ini adalah label untuk input ID pegawai. Dan ini adalah label untuk menginput nama pegawai. Dan ini juga label untuk menginput alamat pegawai. Untuk pemilihan departemen, saya akan mengambil data dari tabel departemen yang ada di database. Maka pertama saya akan menghubungkan ke database dengan connect PHP dan mengeksekusi perintah query untuk memilih data dari tabel departemen dan membuat variabel R untuk mengambil data tersebut dengan fungsi mysql_fetch_array. Ini adalah button submit yang saat ditekan akan menjalankan save PHP. Selanjutnya, kita akan menuju ke save PHP. Pertama, saya akan menghubungkan save PHP ke database dengan connect PHP. Saya membuat fungsi if iset untuk mengirimkan data dengan parameter ID PEG yang akan menjalankan perintah query dengan variabel SQL, yaitu insert into pegawai, yang akan memasukkan data ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan ID departemen sesuai dengan yang telah kita tulis. Saat data yang kita input sukses, maka website akan langsung kembali menuju indeks PHP. Dan jika gagal, maka akan memunculkan tulisan error. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke ubah PHP. Di sini kita menggunakan CSS yang sama dengan indeks PHP. Di sini saya menggunakan action update PHP dan method post. Pertama, saya menghubungkan ke database terlebih dahulu agar data yang di database dapat ditampilkan. Kemudian variabel SQL yang saya buat akan menjalankan perintah query dan variabel R akan mengambil data tersebut. Pada ID pegawai akan ditampilkan nilai dengan RID pegawai dan saya
Disable agar ID pegawai tidak dapat diedit. Saya menampilkan nilai nama pegawai dengan R nama pegawai. Saya menampilkan nilai alamat pegawai dengan R alamat. Di sini, kita akan mengambil data dari tabel departemen dengan R sebagai variabel yang akan mengambil data tersebut. Selanjutnya, saat button submit diklik, maka akan menjalankan update PHP untuk mengubah data sesuai yang telah kita ubah. Selanjutnya, saya akan menekan update submit. Pertama, saya akan menghubungkan save PHP ke database dengan connect PHP, kemudian membuat fungsi if dengan parameter ID yang akan mengeksekusi perintah query pada variabel SQL, yaitu akan mengupdate data pada tabel pegawai sesuai nama pegawai, alamat pegawai, departemen yang telah kita ubah tadi. Jika data yang diubah sukses, maka akan menunjukkan indeks PHP. Dan jika gagal akan menunjukkan tulisan gagal. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kode dari delete. Atau di sini saya tulis dengan hapus PHP. Pertama, saya akan menghubungkan save PHP ke database dengan connect PHP. Kemudian membuat fungsi if yang akan mengambil data berdasarkan ID dan akan mengeksekusi perintah query dengan variabel SQL yang akan menghapus data pada tabel pegawai yang memiliki ID sama dengan ID pegawai. Dan jika delete data sukses, maka akan kembali ke indeks PHP, dan jika gagal, akan memunculkan pesan error. Sekian penjelasan dari proyek UTS saya, semoga dapat membantu. Sekian, terima kasih.